Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, tumpukan sampah tak terangkut memenuhi sejumlah titik di pusat kota Jember. Kekumuhan lingkungan kota terjadi diduga akibat dirumahkannya ratusan petugas kebersihan berstatus tenaga honorer yang tidak masuk dalam data Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jember makin kumuh ya. Kamera warga merekam tumpukan sampah di pinggir Jalan Raya Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Tak hanya di satu titik, sampah juga didapati hampir di sepanjang jalan raya ini. Padahal jalan ini merupakan jalan protokol yang mestinya jadi simbol kebersihan kota. Namun, tumpukan sampah terlihat menggunung di hampir seluruh sudut pusat kota Jember. Menurut warga, kondisi kerumunan kota oleh sampah ini terlihat sejak sepekan terakhir. Hal ini terjadi setelah sampah di pinggir jalan yang biasanya dibersihkan dan diangkut ke TPA 2 kali sehari, kini dilakukan 1 hari saja, yakni hanya di pagi hari saja. Tak hanya mengganggu pemandangan, tumpukan sampah juga mengeluarkan aroma tak sedap. Ya cukup mengganggu sih, karena pertama pasti menimbulkan baunya, aromanya itu tidak enak. Terus juga dipandang mata juga tidak enak juga. Ini sejak kapan Bapak melihat kotoran di trotoar-trotoar ini? Ini sering, di trotoar ini banyak sekali. Ini salah satunya beberapa pekan terakhir sering sampahnya itu tidak terangkut. Cuma mungkin petugasnya itu ngambil yang pagi aja, habis itu sudah nggak jalan. Saat dikonfirmasi, Dinas Lingkungan Hidup memang telah merumahkan 336 petugas kebersihan berstatus tenaga honorer karena tidak tercatat dalam data Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sambil menunggu kebijakan terbaru, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terpaksa merumahkan ratusan honorer petugas kebersihan sebab tidak ada anggaran untuk menggaji mereka, seiring aturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Untuk Dinas Lingkungan Hidup kita untuk saat ini ada 336. Dari 336 ini karena kita masih menunggu aturan yang ada untuk kelanjutannya, karena ini kan teman-teman tuh masih berproses untuk mengikuti P3K baik tahap 1 maupun tahap yang kedua. Nah, sambil menunggu proses ini kita masih menunggu aturan yang ada, sehingga untuk sementara teman-teman itu kita beri kebebasan untuk kita rumahkan atau tetap bekerja, tetapi kita belum bisa memastikan untuk honorariumnya. Tak hanya Dinas Lingkungan Hidup, hampir seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Jember sudah merumahkan pegawai honorernya. Sejak awal Februari lalu, dampak dari efisiensi anggaran. Dinas Perhubungan misalnya, yang terpaksa merumahkan 30 petugas perlintasan kereta api, sehingga sejumlah titik perlintasan kereta kini tak terjaga. Dari keseluruhan OPD di Jember, tercatat sekitar 2.000 tenaga honorer kini telah dirumahkan. Dirumahkannya pegawai honorer non-BKN akhir-akhir ini juga diperlakukan di sejumlah daerah, bersamaan dengan isu kebijakan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo tertanggal 22 Januari tahun 2025. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, kafe sekaligus penginapan di Lamongan terbakar. Akibatnya 3 pengunjung tewas dan pemotor wanita di Mojokerto tewas usai menabrak pagar masjid. Selengkapnya saudara dalam berita Surabaya sepekan. Seorang pemuda di Banyuwangi meringis kesakitan usai sebagian daun telinganya putus akibat digigit pemain jaranan yang mengamuk. Akibat gigitan pemain jaranan yang konon mengalami kesurupan tersebut, korban dilarikan ke rumah sakit dan terancam mengalami cacat fisik karena daun telinganya tak utuh lagi. Insiden telinga penonton digigit pemain jaranan ini mendapatkan perhatian luas masyarakat karena tak biasa terjadi. Polisi mendatangi korban untuk meminta keterangan, namun keluarga korban masih pikir-pikir untuk membawa ke jalur hukum. Sebuah gedung yang digunakan untuk kafe dan penginapan di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan terbakar. Akibatnya 3 orang meninggal dunia.
ketika korban adalah pengunjung yang berasal dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dugaan awal kebakaran dipicu oleh korsleting listrik yang terjadi di lantai 2 bangunan gedung. Polres Lamongan dan tim Lab 4 Polda Jawa Timur masih menyelidiki dan mencari penyebab pasti kebakaran. Seorang pemotor wanita di Mojokerto meninggal dunia seketika usai menabrak pagar masjid. Kerasnya benturan menyebabkan korban terpental dan jatuh di jalan beton. Diduga korban mengantuk karena lelah sehabis kerja shift malam hingga tak menyadari jika motor yang dikendarainya oleng dan menghantam pagar masjid. Seorang pria ditemukan tewas di pekarangan rumah kosong di Desa Tebanah, Kecamatan Banyu Ates, Kabupaten Sampang. Kurang dari 24 jam, polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan, yakni seorang janda yang tinggal tidak jauh dari rumah korban. Kepada polisi, pelaku mengaku hendak dipaksa berhubungan badan oleh korban dan berjanji akan dinikahi. Namun pelaku menolak karena korban sudah memiliki istri. Tersangka mendorong korban hingga terjatuh mengenai meja. Korban yang pingsan langsung dicekik dengan kain. Identitas mayat wanita muda yang ditemukan hanyut di aliran sungai di Kecamatan Megaluh, Jombang akhirnya terkuak. Korban masih berusia 17 tahun yang diduga menjadi korban kejahatan perampasan dan penganiayaan karena motor dan ponselnya hilang. Hasil pemeriksaan, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri menemukan luka memar pada perut korban. Diduga akibat hantaman atau pukulan benda tumpul. Selain itu ada luka robek di bagian wajah korban, diduga dianiaya oleh pelaku. Jelang Valentine, pedagang bunga di Pasar Bunga Kayun, Surabaya, panen cuan. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami hanya di Liputan 6 Daerah Jawa Timur.